Selamat pagi, perkenalkan nama saya Christine Wahyuni. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Manajemen Perkantoran Universitas 11 Maret tahun 2022. Hari ini saya melaksanakan uji kinerja video pembelajaran pada hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Sepertinya lemah letih lesu. Bagaimana kabarnya? Baik. Semangat pagi. Semangat. Sudah sarapan belum? Sudah. Harus lebih semangat ya. Kita mau yel-yel, masih ingat? Nah, biar kalian tambah semangat. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. Res Fajira? Res. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas Mbak Bunga ada. Ya, silakan disiapkan untuk berdoa. Siaplah berdoa menurut percayanya masing-masing mulai. Selesai. Oke, untuk kelas 11 OTKP 1. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Saya cek untuk kehadirannya. Amanda Devina ada? Aprilia Setianingrum? Bunga Firdaus? Husna? Hadir, Bu. Laila? Yeni? Faiz? Faiz tidak berangkat kenapa? Sakit. Oke. Dari 35 siswa yang nggak berangkat, Faiz. Ya, berarti ada berapa? 34. Oke. Kita akan lanjutkan pembelajaran hari ini. Masih ingat pembelajaran pada minggu lalu? Masih. Tentang apa? Anggaran. Tentang anggaran ya. Nah, hari ini nanti kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu di bab 7 terkait dengan menerapkan laporan pertanggungjawaban keuangan ya. Saya akan bukakan slide untuk kalian. Nah, ini materi baru untuk kalian. Silakan dibuka bukunya. Ada di halaman 99. Ya, sudah ketemu? Menerapkan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan ya. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya. Nah, ini kalian perhatikan di depan. Pentingkah laporan pertanggungjawaban keuangan itu? Penting. Kenapa? Ya, salah satu Dinda. Karena meminimalisasi penyelenggaraan anggaran. Oke, yang lainnya. Tadi dari Mbak Dinda untuk meminimalisir penyelewengan anggaran. Dari Mbak Bunga? Memberikan informasi penggunaan anggaran yang dapat dianggarkan. Ya, memberikan informasi ya. Jadi laporan pertanggungjawaban keuangan itu sangat penting bagi sebuah perusahaan, karena dengan laporan pertanggungjawaban keuangan itu perusahaan akan mengetahui
bagaimana kondisi keuangan dari perusahaan tersebut, apakah mengalami keuntungan ataupun mengalami kerugian. Oke, selanjutnya, nah, laporan keuangan sendiri itu apa? Laporan keuangan itu merupakan suatu bentuk catatan yang berisi pemasukan dan pengeluaran, di mana laporan tersebut nanti akan memberikan informasi kepada penggunanya. Nah, siapa saja pengguna laporan keuangan itu? Ada yang tahu? Pengguna laporan itu dibagi menjadi dua, ada pengguna internal dan eksternal. Pengguna internal berarti dari dalam perusahaan sendiri. Itu yang pertama adalah pimpinan, yang kedua sekretaris, yang ketiga bendahara, yang keempat adalah karyawan perusahaan. Terus yang berikutnya terkait dengan pengguna dari eksternal. Pengguna laporan keuangan dari pihak eksternal siapa? Yaitu investor, ya benar. Jadi laporan pertanggungjawaban keuangan itu sangat penting bagi investor. Karena apa? Nanti digunakan untuk apa kira-kira? Untuk menentukan apakah nanti lanjut menanam sahamnya ataupun tidak untuk berinvestasi, ya. Selanjutnya, di dalam laporan pertanggungjawaban keuangan itu ada urut-urutannya. Yang pertama, kalian harus buat laporan apa? Harga produksi. Setelah itu yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, neraca. Keempat, ya, yang keempat adalah ekuitas pemilik atau perubahan modal. Yang terakhir namanya laporan arus kas, ya. Laporan harga produksi ini biasanya digunakan oleh perusahaan dagang, ya. Karena perusahaan dagang itu kan mereka mulai dari bahan mentah diolah menjadi barang setengah jadi sampai barang jadi. Nah, kalau perusahaan jasa mereka membuatnya adalah dari laporan laba rugi. Nah, hari ini nanti kita akan mempelajari tentang laporan laba rugi. Selanjutnya, unsur-unsur dalam laporan keuangan. Ada apa saja? Yang pertama ada aset. Aset nama lainnya adalah aktiva, ya. Aset. Aset itu ada yang aset tetap, ada yang tidak tetap, ya. Ada yang berwujud, ada yang tidak berwujudnya. Itu di buku kalian ada, silakan dibaca. Kemudian yang berikutnya adalah kewajiban. Kewajiban nama lainnya apa? Masih ingat? Kewajiban nama lainnya adalah utang, ya. Kemudian ada ekuitas atau apa yang disebut dengan modal, investasi, menanam saham, dan juga keuntungan. Keuntungan itu nama lainnya adalah laba atau profit. Nah, selanjutnya unsur dalam laporan keuangan ada distribusi, ada laba komprehensif, ada pendapatan, beban, dan juga apa? Kerugian. Nah, itu masuk ke dalam unsur-unsur. Semua itu harus dilaporkan dengan detail. Agar apa? Si pembaca ataupun yang memberikan informasi itu bisa transparan dan jelas. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Nah, ini tadi saya sudah tanyakan di depan, penting nggak laporan keuangan itu? Kalian tadi jawabnya penting. Yang pertama adalah menjadi dasar informasi. Laporan keuangan itu merupakan suatu hal yang sangat urgent dalam perusahaan, ya, memberikan dasar informasi. Mereka bisa tahu perusahaannya untung atau rugi itu juga dari laporan keuangan. Yang berikutnya, memberikan informasi tentang sumber daya atau aset. Mereka bisa tahu, oh ternyata modalnya kita tuh tinggal 500 juta.
Aset tetapnya tinggal 200 juta. Nah, itu menjadi informasi tentang sumber daya aset atau harta yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya adalah ini informasi kepada pemilik mengenai kinerja keuangannya. Nah, jadi mereka melalui laporan keuangan itu bisa mengetahui kinerjanya. Dalam 1 bulan ini pendapatannya itu semakin naik atau semakin turun. Biasanya mereka akan mengakumulasi setiap berapa bulan sekali? Kira-kira mereka melakukan evaluasi pendapatan. Berapa tahun atau berapa bulan? Ya, biasanya mereka akan melakukan evaluasi setiap 1 bulan sekali ya. Jadi mereka melihatnya dari hari per hari, apakah mengalami kenaikan ataupun penurunan ya. Selanjutnya sebagai informasi mengenai tindakan. Jadi dari laporan keuangan itu nanti digunakan untuk melakukan tindakan selanjutnya agar perusahaan itu tetap bisa berkembang. Oke, selanjutnya, nah membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu apa? Masih ingat? Ya silakan dicek di bukunya. Laporan yang berdasar pada pendapatan dan beban ya. Jadi laporan laba rugi itu ada 2 unsur di dalamnya, pendapatan dan beban. Di dalam laporan laba rugi itu ada 2 bentuk, yaitu multiple step dan single step. Nah, kalian perhatikan yang di depan ini adalah multiple step. Nah, multiple, jadi dia ada bagian-bagiannya. Jadi di sini ada pendapatan usaha dikurangkan dengan beban, nanti akan ketemu laba bersih. Begitupun single step, bentuknya seperti ini. Nah, dia hanya 1 bagian. Sebelah kanan ini adalah pendapatan ataupun keterangannya, sebelah kiri adalah nominalnya. Karena di single step itu ada 2 unsur, yaitu pendapatan dikurangkan dengan beban. Ya, sampai sini bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak, kita akan lanjut. Nah, kalau tadi dari pengantar materi yang Ibu berikan kalian sudah bisa memahami. Nah, setelah ini nanti kalian akan membentuk kelompok. Kelompoknya 1 kelompok nanti terdiri dari 6 orang. Biar adil, nanti Ibu akan membaginya menggunakan wheel of name. Ya, jadi kalian tidak pilih sendiri ya. Ibu akan pakai wheel of name. Nanti teknisnya sekretarisnya siapa kelas ini? Salwa. Nah, nanti mencatat kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa. Setelah itu nanti kalian akan berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, ngapain aja Bu nanti? Nah, ini kalian akan mengidentifikasi dan menganalisis mengenai laporan laba rugi. Ya, kalian akan menganalisis suatu permasalahan. Setelah itu nanti kalian presentasikan dan juga mengerjakan LKPD bersama kelompok. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Ada. Kalau tidak ada, kita akan bentuk kelompoknya terlebih dahulu. Nanti akan saya jelaskan kembali teknisnya, ya. Oke, nama kalian sudah saya masukkan ke wheel of name semua. Silakan Salwa bisa mencatat dari kelompok pertama. Kelompok pertama ada Novela, kemudian Septi, Husna, Laila,
sama Devita. Sudah berapa? 5, tambah 1 lagi, yaitu Silvina. Ya, ini kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ada siapa itu? Aprilia Setianingrum. Kemudian Mila, Siska, Revana. Sudah berapa? 4 tambah 2, Aulia Husna. Dan yang berikutnya adalah Niken. Udah 6 ya. Oke, ini kelompok 3. Ada Redo, kemudian ada Reva, Dina, Yeni, dan Dewi. Sudah berapa? 5 tambah 1. Ada Nabila. Oke, itu kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Ada Elsa, Sandy, ada Naja, Dinda, Pita, Dian. Sudah berapa? 6. Oke. Itu tadi kelompok 4. Berarti sisanya, nah, sisanya ini nggak kelihatan nih. Sisanya ada Rika, kemudian Yusmika, Aprilia, Amanda Devina, Salwa. Berapa Dik? 5 ya, tambah 1 lagi. Ini menjadi kelompok 5 ya. Oke, ada yang ditanyakan? Jadi silakan membentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok 1 sebelah mana? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Setelah kalian berkelompok dengan kelompok kalian masing-masing, silakan kalian perhatikan ke depan. Nah, Ibu ini sudah menyiapkan Google Doc ya. Kalian semua sudah mempunyai aplikasi Google Doc? Tugas kalian di sini adalah kalian silakan mendiskusikan mengenai masalah yang sudah Ibu berikan ada di Google Doc ini. Silakan kalian buka di grup kalian, sudah saya share linknya. Oke, sudah ketemu linknya? Nah, kalian silakan diskusikan, kemudian kerjakan. Setelah itu nanti akan kalian presentasikan ke depan hasilnya. Ya, kalian bisa berkolaborasi dan saling bekerja sama untuk mengerjakan tugas tersebut. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, silakan dikerjakan.
nomor 5, nomor 3 dan 4 ya. Kemudian kelompok 3. Nah, ini proses. Dari sini kita melihat loh ya, siapa yang mengisi di sebelah sini. Nah, ini ada anggotanya. Kemudian di kelompok 1, proses ini nomor 1 belum diisi, nomor 2 juga belum. Kelompok 2 sudah sampai nomor berapa ini? Nomor 4 ya. Jadi dengan Google Doc ini kalian bisa berkolaborasi lebih cepat dan saya bisa mengecek dengan mudah dari depan. Silakan dilanjutkan. Oke, sudah semua? Sudah ya. Ini saya lihat progresnya di sini dari kelompok 1, 2 dan selanjutnya sampai kelompok 5 ini sudah terisi semuanya ya. Oke. Dari kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Dalam diskusi tadi kira-kira ada kesulitan enggak? Oke. Untuk membuktikan tidak adanya kesulitan dan juga hasil diskusi kalian, kita akan presentasi ya sesuai dengan perintahnya tadi. Kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang kalian presentasikan satu saja, yaitu terkait dengan problemnya yang telah kalian diskusikan. Ya, problemnya tadi ada satu yang ada di link yang saya bagikan. Sudah kalian diskusikan, silakan kalian presentasikan hasilnya. Oke, dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1. Ya, silakan maju untuk mempresentasikan. Oke, ini kelompok 1, silakan dipresentasikan hasilnya yang telah kalian diskusikan bersama kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Sakti Dwi Rizky Nova, dan teman saya Cerita Dani, Novela Lovesti, Nova Claudia, Devi Ramadhani, Laila Sofia. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Problem pemilik perusahaan PT Subur ingin menarik Prive dengan asumsi pemilik selalu memiliki laba yang tinggi karena pemilik itu tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang laporan keuangan, bahkan urutan maupun unsur-unsur yang harus diperhatikan. Oke, itu adalah hasil dari diskusi kelompok 1 ya. Ada yang mau ditanyakan tentang hasil yang telah disampaikan? Tidak. Sudah dipahami? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1 yang luar biasa. Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya dari kelompok yang terakhir, kelompok 5. Ya, kelompok 5. Silakan disampaikan hasil diskusi dari kelompok 5. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 5. Nama saya Pita Indiani dan teman saya Devi Smawati, dari Veronica, Elsa Kurniawati.
Kami akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang problem pemilik perusahaan PT Subur ingin menarik brief dengan asumsi pemilik selalu memiliki laba yang tinggi karena pemilik itu tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang laporan keuangan, bahkan urutan maupun unsur-unsur yang harus diperhatikan. Untuk itu, apa yang harus dipahamkan kepada si pemilik perusahaan tersebut agar tidak mengambil atau tidak brief tersebut. Hasil diskusi kami adalah dalam mengambil brief, pemilik perusahaan harus memahami kondisi keuangan perusahaan karena pengambilan brief berdampak pada aset perusahaan, terlebih dapat mempengaruhi modal perusahaan. Pemilik perusahaan harus jeli dalam membaca dan melihat peluang yang akan terjadi. Apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian karena keuangan perusahaan berdampak besar bagi masa depan perusahaan. Jika pemilik perusahaan tidak mengetahui dasar dari pengambilan brief tersebut, alangkah baiknya tidak menggunakannya. Pemilik perusahaan dapat mengambil laba perusahaan sehingga aset perusahaan tetap terjaga dengan aman. Oke, itu hasil diskusi dari kelompok 5. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kita tepuk tangan buat kelompok 5 ya, luar biasa. Silakan ditanyakan. Oke, semua kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya ya. Jadi terkait problem yang telah kalian diskusikan itu kan terkait dengan apa? Laba rugi. Tapi di situ harus memahamkan juga terhadap pemilik perusahaannya karena ingin mengambil pride. Nah, pride itu jadi unsur dalam laporan laba rugi atau tidak? Menjadi unsur laba rugi atau tidak pride? Tidak ya. Namun pride itu akan mempengaruhi aset perusahaan. Itu ya. Saya punya video yang akan saya tampilkan terkait dengan pride. Silakan kalian perhatikan di depan. Kalian tetap berada di kelompok masing-masing ya. Saya akan putarkan video, silakan kalian perhatikan. Dalam dunia bisnis, ada istilah yang dikenal dengan prefer. Hah? Apa itu prefer? Bagi yang belum kenal sama prefer, kata prefer memang terdengar asing sih. Tapi, kamu pernah dengar nggak ada owner bisnis yang ambil dana usahanya? Nah, jadi prefer ini istilah untuk investor yang menarik kembali modal atau aset mereka dari suatu perusahaan dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh pemiliknya. Nah, sampai sini udah paham kan sama itu? Oke, sudah paham terkait dengan prefer? Ya, jadi sebenarnya prefer itu memang tidak masuk dalam unsur laba rugi. Karena unsur laba rugi itu hanya dua. Tadi apa saja? Pendapatan dan beban. Namun jika pemilik perusahaan atau investor ingin mengambil dana atau prefer untuk kepentingan sendiri, itu juga harus mengetahui keuangan dari perusahaan tersebut. Nanti kalau terlalu sering mengambil juga akan berpengaruh terhadap aset perusahaan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau sudah bisa dipahami, silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Dirapikan, sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing.
mengetahui seberapa paham kalian pelajaran hari ini yang telah kalian pahami. Ibu sudah share link Google Form di WA grup kalian. Silakan kalian kerjakan. Dari situ nanti Ibu akan mengetahui seberapa paham kalian tentang materi hari ini. Dan silakan dibuka di WA grup. Sudah ada link Google Form yang terakhir. Tampilannya nanti akan seperti yang ada di depan. Silakan isikan nama dan kelas. Setelah itu kalian kerjakan soal yang ada di situ. Berapa lama mengerjakan? Sampai selesai ya. 10 menit mengerjakan dari sekarang. Oke ya, sudah. Nah, silakan perhatikan di depan ya. Saya akan langsung bahas. Oke, ini sudah mengerjakan. Kita lihat nilai tertinggi. Nilai tertinggi adalah 100. Ya, ini banyak yang dapat 100. Hanya satu yang dapat 80. Ya, kita lihat persentase jawabannya. Soal nomor 1 ini semua menjawab benar ya. Jadi terdapat unsur-unsur tertentu dalam laporan keuangan seperti modal awal, laba, dan drive merupakan akun yang terdapat dalam laporan apa? Perubahan modal. Ya, ini si jawaban yang benar itu C. Ini ada satu yang menjawab D. Ya, ini salah. Yang terakhir, nah yang nomor 5 ini juga ada 2 yang menjawab berbeda dengan yang lainnya. Perusahaan memiliki pinjaman uang di bank, kemudian harus membayar bunganya sebesar 2,5% per bulannya. Hal tersebut termasuk beban. Nah, kalau bunga berarti jawabannya adalah beban bunga ya, bukan beban sewa. Beban sewa itu kalau kita meminjam sesuatu ya, suatu tempat itu namanya beban sewa. Oke, ini sudah sangat baik ya, bisa disimpulkan kalau kalian sudah memahami materi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Iya. Kalau ada, kita bisa simpulkan bersama materi hari ini yang telah kalian pelajari tadi terkait dengan apa? Laporan pertanggungjawaban keuangan ya, terdiri dari unsur-unsur dan juga urutan penyampaiannya ya. Laporan pertanggungjawaban keuangan tadi ada apa saja? Laporan harga produksi, kemudian laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga laporan arus kas. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, minggu depan pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu kalau tadi kalian sudah memahami laporan laba rugi, minggu depan kita akan lanjutkan ke laporan perubahan modal ya. Oke? Sudah bisa dipahami ya? Kalau sudah bisa, silakan kalian bisa rapikan buku kalian. Kemudian jika ada sampah di kanan kiri ya, sampah-sampah atau yang tidak digunakan lagi bisa diambil untuk dibersihkan. Jadi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan, kita akan ketemu lagi minggu depan. Dan untuk mengakhiri, silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Siap, berdoa menuju kepercayaannya masing-masing mulai. Selesai. Oke, kita cukupkan pertemuan hari ini. Ketemu lagi minggu depan. SMK
Selamat pagi. Pagi.